Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang sangat krusial di era digital saat ini. Nah, seperti yang kita tahu, mobilitas jaringan wireless saat ini sangat bergantung kepadanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada celah keamanan yang wajib kita proteksi. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas konsep dasar, evolusi teknologi enkripsi, ancaman yang mengintai, hingga bagaimana cara mengimplementasikan keamanan terbaik pada jaringan nirkabel. Nah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari jaringan wireless. Sebelum langkah lebih jauh ke sisi keamanannya, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang apa itu jaringan wireless. Nah, secara mendasar, jaringan wireless atau nirkabel adalah teknologi komunikasi data yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisinya, yang menggantikan peran kabel fisik. Nah, keuntungan utama dari teknologi ini adalah fleksibilitas dan mobilitas tinggi, di mana pengguna bisa tetap terhubung tanpa terikat dengan tempat, serta proses instalasinya yang jauh lebih mudah dan hemat biaya. Untuk saat ini, penerapannya sudah sangat luas, mulai dari ekosistem smart home dan perangkat IoT, hingga infrastruktur pendukung operasional bisnis modern. Eh, Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu standar dan terminologi wireless. Untuk memastikan semua perangkat bisa saling terhubung dengan lancar, jaringan wireless ini menggunakan standar internasional yang diatur oleh IEEE, yaitu seri 802.11. Nah, kita bisa melihat evolusinya mulai dari Wi-Fi 4 hingga Wi-Fi 5 hingga yang baru dan paling efisien saat ini yaitu Wi-Fi 6. Selain standar tersebut, ada beberapa istilah teknis yang wajib kita ketahui seperti SSID yang merupakan nama jaringan yang biasa kita cari di ponsel. Sedangkan BSSID adalah alamat MAC fisik dari access point. Dan ada juga bandwidth yang mengatur kapasitas jalur data serta teknologi MMO yang memungkinkan perangkat mengirim dan menerima banyak data sekaligus menggunakan beberapa antena. Slide selanjutnya ada perbandingan wire dan wireless. Nah, kita akan membahas perbandingan antara wire dan wireless. Nah, seringkali muncul pertanyaan mana yang lebih baik antara jaringan wire dan wireless. Kalau kita bandingkan, jaringan kabel memang lebih unggul dari hal stabilitas, kecepatan, dan keamanan karena sifatnya yang tertutup. Wired. Namun jaringan wireless lebih memenangkan aspek mobilitasnya. Selain WiFi yang sering kita gunakan sehari-hari, spektrum teknologi nirkabel sangat luas. Kita punya Bluetooth untuk komunikasi jarak pendek, RFID untuk pelacakan aset dan logistik, WiMAX untuk jangkauan area yang sangat luas yang setingkat kota, serta Zigbee yang populer digunakan untuk efisiensi daya pada perangkat-perangkat otomatisasi di rumah pintar atau smart home. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas infrastruktur dan topologi jaringan. Di sini ada topologi ad hoc dan dengan infrastruktur. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana jaringan ini dirancang dan dibangun. Berdasarkan topologinya, terdapat dua mode utama. Pertama adalah mode ad hoc, di mana perangkat saling terhubung langsung satu sama lain tanpa perantara. Dan kedua adalah mode infrastruktur yang menggunakan access point terpusat sebagai jembatannya. Untuk mendukung infrastruktur ini, kita membutuhkan perangkat keras seperti access point, router sebagai otak jaringan, dan repeater untuk memperluas jangkauan sinyal. Selain itu, pemilihan jenis antena kita bisa pilih omnidirectional untuk memancarkan sinyal ke segala arah secara merata, atau antena directional kalau ingin fokusin sinyal ke satu titik jarak jauh. Slide selanjutnya kita akan membahas enkripsi warisan atau legacy, yaitu WEP dan WPA. Nah, setelah memahami infrastrukturnya,
kita bahas lapisan keamanannya kan. Nah, mulai dari teknologi enkripsi masa lalu atau legacy, yang disebut dengan legacy. Nah, protokol pertama yang diperkenalkan adalah WEP atau Wire Equivalent Privacy. Nah, saat ini WEP sudah dianggap usang karena memiliki celah keamanan kritis pada initialization factor yang terlalu pendek sehingga sandinya bisa dibobol hacker hanya dalam hitungan menit. Sebagai gantinya, sempat muncul WPA generasi pertama yang menggunakan mekanisme TKIP meskipun WPA memberikan peningkatan dengan kunci yang dinamis. Protokol ini masih mengandalkan basis algoritma yang mirip dengan WEP sehingga tetap rentan dan sudah tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan pada saat-saat ini. Baik, kemudian kita akan membahas standar keamanan modern yaitu WPA 2 dan WPA 3. Nah, uh, sebagai jawaban atas kelemahan protokol lama tadi, lahirlah standar keamanan modern yang kita gunakan sekarang. Yang pertama adalah WPA 2. Nah, WPA 2 ini menjadi standar industri berkat adopsi enkripsi kuat berbasis AES dan CCMP, di mana WPA 2 punya varian personal menggunakan pre-shared key untuk rumah tangga dan varian enterprise dengan autentikasi server untuk perusahaan. Namun teknologi ini terus berkembang dan kita kini punya WPA 3 yang jadi solusi mutakhir. Nah, dia ini mampu melindungi pengguna dari serangan brute force meskipun mereka menggunakan kata sandi yang lemah serta dilengkapi fitur forward secrecy untuk mencegah data masa lalu didekripsi meskipun kunci utamanya itu bocor. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme autentikasi. Nah, bagian penting lain dari keamanan jaringan ini ialah mekanisme autentikasi, yaitu bagaimana cara pengguna memvalidasi identitas mereka saat ingin bergabung atau yang disebut mekanisme autentikasi ini. Ada 3 metode utama di sini. Yang pertama adalah Open System Authentication yang tidak perlu verifikasi sama sekali. Ini biasa sering kita ketemui di WiFi public gratis, tapi punya risiko keamanan yang tinggi. Yang kedua ada Shared Key Authentication, di mana pengguna harus memasukkan kunci rahasia yang sama untuk bisa masuk, dan yang paling aman untuk skala organisasi adalah autentikasi terpusat berbasis IEE yang 802.1x yang menggunakan server Radius. Nah, metode ini punya ada pusat di mana username dan password unik sehingga pengelolaan hak akses jadi jauh lebih ketat dan lebih terpantau. Selanjutnya ancaman dan kerentanan wireless. Kita ini harus menyadari bahwasannya sifat sinyal nirkabel yang memancar bebas di udara bikin mereka tuh rawan terhadap berbagai vektor serangan, di mana para penyerang bisa melakukan sniffing atau penyadapan pada paket yang berlalu lalang. Mereka juga bisa membuat roach app, yaitu access point palsu dengan nama yang mirip untuk menjebak pengguna agar terhubung ke jaringan mereka, yang kemudian berujung pada serangan man in the middle untuk mencuri informasi sensitif. Jika serangan ini berhasil, dampaknya tidak main-main, mulai dari kebocoran data rahasia perusahaan, kerugian finansial yang masif, hingga rusaknya reputasi institusi di mata publik. Nah, selanjutnya ada uh, kita akan bahas praktik terbaiknya dan implementasinya dalam keamanan. Nah, solusi dari ancaman-ancaman yang tadi yang pertama dimulai dari keamanan fisik, yaitu menempatkan access point di lokasi terpusat yang aman dan tidak dekat jendela agar sinyal tidak bocor keluar area gedung. Secara teknis, kita wajib mengubah kredensial default perangkat, menonaktifkan fitur WPS yang rentan, dan menyembunyikan SSID kalau perlu. Nah, yang terakhir, kita juga bisa buat pemantauan, audit log yang konsisten sehingga kita bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.